Modul 2. Kekuasaan kehakiman. Pengertian kekuasaan kehakiman. Menurut UUD 1945 pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 1 ayat 1, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Intinya, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang berdiri sendiri, independen, tidak boleh dipengaruhi kekuasaan lain, yang tugasnya menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan melalui proses peradilan. 1. Susunan peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA) yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata bagi masyarakat umum. Susunan peradilan umum terdiri atas Pengadilan Negeri (PN) tingkat pertama, Pengadilan Tinggi (PT) tingkat banding, Mahkamah Agung (MA) kasasi dan peninjauan kembali. 2. Pengadilan Negeri PN merupakan pengadilan tingkat pertama dalam peradilan umum, kedudukan di setiap ibu kota, kabupaten, atau kota. Tugas utamanya memeriksa dan memutus perkara pidana maupun perdata pada tingkat pertama, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. 3. Susunan organisasi pengadilan negeri. Menurut UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan UU No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, juga UU No. 8 tahun 2004 dan UU No. 49 tahun 2009, organisasi pengadilan negeri terdiri dari A. Pimpinan. 1. Ketua Pengadilan Negeri memimpin dan mengawasi jalannya peradilan di PN. 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri membantu ketua, biasanya membawahi bidang tertentu, pidana atau perdata. B. Hakim. Hakim anggota yang memeriksa dan memutus perkara, bisa duduk sebagai majelis hakim 3 orang atau hakim tunggal dalam perkara tertentu. C. Panitera. Bertanggung jawab dalam administrasi perkara, membawa panitera muda, perdata, pidana, hukum, tipikor. Tugas mencatat, mengarsipkan, dan mengelola berkas perkara. D. Sekretaris. Mengurus administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan, membawahi kepala staf bagian kepegawaian umum, perencanaan, keuangan. E. Jurusita atau jurusita, pengganti, melaksanakan perintah hakim, misalnya pemanggilan pihak perkara, eksekusi putusan. Struktur sederhananya: ketua dan wakil ketua PN, hakim, panitera, sekretaris, jurusita. 1. Kekuasaan mengadili. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri PN adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum. PN berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana untuk masyarakat umum. Dasar hukum pasal 50 UU No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, UU No. 49 tahun 2009. 2. Kompetensi kewenangan pengadilan negeri. Kewenangan PN dibagi menjadi 2. 1. Kompetensi absolut, wewenang mutlak menentukan lingkungan peradilan mana yang berwenang memeriksa suatu perkara. 2. Kompetensi relatif, menentukan pengadilan negeri mana berdasarkan wilayah yang berwenang memeriksa suatu perkara. 3. Kompetensi absolut, wewenang mutlak. Pengertian: kompetensi absolut adalah wewenang pengadilan menurut jenis perkara atau lingkungan peradilan. Artinya, pengadilan tidak boleh memeriksa perkara di luar jenis yang menjadi kewenangannya. Pembagian lingkungan peradilan pasal 24 UUD 1945 dan UU 48 atau 2009. 1. Peradilan umum, perkara pidana dan perdata. 2. Peradilan agama, perkara perkawinan, waris, wakaf, zakat, ekonomi syariah, dan sebagainya. 3. Peradilan militer, perkara pidana yang dilakukan anggota TNI. 4. Peradilan tata usaha negara (TUN), sengketa keputusan pejabat administrasi negara. Contoh: sengketa waris oleh Islam. Peradilan agama bukan PN, sengketa pegawai negeri dengan keputusan mutlak jabatan. Peradilan TUN bukan PN, anggota TNI melakukan tindakan pidana. Peradilan militer bukan PN. Kesimpulan: kekuasaan mengadili PN mengadili perkara perdata dan pidana tingkat pertama, wewenang mutlak. Kompetensi absolut PN hanya berwenang terhadap perkara perdata dan pidana umum, tidak boleh mencampuri perkara agama, TUN, atau militer. Kompetensi relatif pengadilan negeri. Pengertian: wewenang PN tertentu
untuk mengadili perkara berdasarkan wilayah hukum, domisili para pihak atau letak objek sengketa. Dasar hukum pasal 118 HIR, pasal 142 RVG, ketentuan umum asas aktor requestor forum rei. Gugatan diajukan ke PN tempat tinggal tergugat. 2. Jika tergugat lebih dari 1, bisa ke PN salah satu domisili tergugat. 3. Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, gugatan ke PN tempat tinggal penggugat. 4. Jika objek sengketa berupa benda tetap, tanah atau rumah, gugatan ke PN lokasi benda. 5. Jika ada klausul domisili pilihan dalam perjanjian, gugatan ke PN yang disepakati. Kesimpulan, kompetensi relatif PN sama dengan menentukan PN mana yang berwenang, umumnya di domisili tergugat, kecuali ada hak opsi pengecualian tertentu. Jurisdiksi wewenang pengadilan. 1. Pengertian jurisdiksi, kewenangan badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum. Disebut juga kompetensi pengadilan, tujuannya membatasi agar setiap perkara hanya diperiksa oleh pengadilan yang berwenang sehingga tidak terjadi tumpang tindih. 2. Macam jurisdiksi dalam hukum acara perdata. 1. Kompetensi absolut, wewenang mutlak, menentukan lingkungan peradilan mana yang berwenang. Contoh, sengketa tanah, peradilan umum PN; sengketa waris Islam, peradilan agama; sengketa keputusan pejabat tata usaha negara, peradilan TUN; anggota TNI melakukan tindakan pidana, peradilan militer. 2. Kompetensi relatif, wewenang relatif, menentukan pengadilan negeri mana berdasarkan wilayah yang berwenang, umumnya mengikuti asas aktor sequitur forum rei. Gugatan diajukan ke PN tempat tinggal tergugat. Ada pengecualian, hak opsi tergugat tidak diketahui alamatnya, PN tempat tinggal penggugat. Perkara benda tetap, PN tempat letak benda. Perjanjian dengan domisili pilihan, PN yang disepakati. 3. Kesimpulan, jurisdiksi sama dengan wewenang pengadilan terbagi 2. Kompetensi absolut soal jenis perkaranya, kompetensi relatif soal lokasi atau wilayah pengadilan. Asas-asas persidangan. 1. Asas sidang terbuka untuk umum. Semua persidangan wajib terbuka untuk umum. Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman. Tujuan menjamin transparansi dan kontrol masyarakat. Pengecualian, perkara perceraian atau perkara tertentu yang menyangkut kesusilaan dapat dilakukan tertutup. 2. Asas mendengar kedua belah pihak. Audi et al. Hakim wajib memberi kesempatan yang sama kepada penggugat dan tergugat untuk didengar keterangannya. 3. Asas hakim bersifat menunggu pasif. Hakim hanya memeriksa perkara apabila diajukan gugatan. Hakim tidak boleh bertindak sebelum ada pihak yang mengajukan perkara. 4. Asas hakim bersifat pasif dalam ruang lingkup gugatan. Hakim hanya mengadili apa yang digugat. Prinsip ne et iudex ultra vettam partium. Hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang dituntut. 5. Asas hakim bersifat aktif dalam persidangan. Walaupun menunggu perkara diajukan, hakim tetap aktif menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Pasal 5 ayat 1 Kekuasaan kehakiman. 6. Asas putusan harus disertai alasan hukum. Setiap putusan hakim wajib memuat pertimbangan hukum yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 7. Asas beracara dikenakan biaya dalam perkara perdata. Pihak yang berperkara menanggung biaya penjara perkara, namun ada produk gratis bagi yang tidak mampu. 8. Asas tidak ada keharusan mewakilkan. Para pihak boleh mengurus perkara sendiri tanpa kuasa hukum meskipun penggunaan pengacara diperbolehkan. Kesimpulan singkat, asas persidangan dalam hukum acara perdata menjamin keterbukaan, keadilan, keseimbangan hak para pihak, independensi hakim, serta kepastian hukum.